sekali kita usap, habis itu langsung kita lap, terus kita finishing menggunakan chemical yang tepat, insya Allah tidak akan merubah seperti ini. Kalau untuk keramik, balik video meneh ya, ngecak dikit sing ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneh karo aku Hakim Mister Cili. Sing rada ngoplak sih. Rada ngos-ngos. Mari munggah tangga ndi ya. Iki ceritane arep ya rada ngoplak sedikit gak apa-apa sahabat ya. Sedikit-sedikit ngoplak lah, enggak terlalu serius temen ya. Ya, ini lagi duduk di trap tangga karena posisi tadi saya naik ya, karena kondisi badan gemuk jadi ngos-ngosan. Oke sahabat ya, pada video kali ini saya akan memberikan informasi ya, sedikit informasi untuk sahabat Mineral Nava tentang cara perawatan lantai keramik ya. Di video saya kemarin sahabat ya, banyak sahabat Mitra Nava yang tanya tentang bagaimana cara menghilangkan keramik yang sudah terkena bahan kimia keras, itu apakah bisa hilang atau bisa hilang atau gimana, dan solusinya bagaimana. Banyak sahabat Mitra Nava yang tanya seperti itu. Salah satunya ada di video saya ya, yang awas penggunaan bahan kimia keras bisa merusak lapisan keramik. Pada video kali ini sahabat saya akan menunjukkan contoh ya, contoh untuk keramik yang sudah terkena bahan kimia keras itu contohnya seperti apa. Terus yang tidak terkena bahan kimia keras itu seperti apa. Jadi tonton terus dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share-nya agar saya Hakim Mister Jin bisa memberikan tips seputar kebersihan dan informasi seputar pertanian dari desa sahabat. Yang seperti ini sahabat ya, yang seperti ini. Untuk bagian yang ada mengkilapnya seperti ini ya, yang ada mengkilapnya seperti ini enggak ya, masih normal ya. Tapi untuk bisa dilihat seperti ini, untuk lapisan yang ini, yang seperti ini ya, yang seperti ini, ini sudah bulat sahabat ya. Yang ini juga sudah bulat, yang ini yang masih normal. Ini contohnya seperti ini ya. Ini biasanya terkena karena proses setelah pembangunan ya. Setelah pembangunan itu salah penggunaan bahan kimia, atau bukan salah penggunaan bahan kimia. Kalau untuk bahan kimia sebenarnya bisa untuk digunakan sahabat. Yang penting cara pemakaiannya itu yang harus kita perhatikan, bagaimana cara pemakaian yang tepat. Terus untuk prosesnya bagaimana, itu yang harus bener-bener diperhatikan. Karena kalau kita ndak paham dengan proses ya, itu bisa mengakibatkan seperti ini. Kalau untuk kamar mandi, prostek itu juga bisa sahabat ya. Kalau misalnya kita kurang paham tentang proses penggunaannya seperti apa, harusnya setelah pemakaian harusnya seperti apakan, itu yang biasanya membuat keramik jadi bulat atau putih. Sama halnya seperti di koridor ini sahabat ya, setelah pembangunan biasanya kan ini natnya, terus lapisan keramiknya penuh dengan semen ya. Penggunaan bahan kimia keras seperti HCl itu bisa ya, enggak apa-apa. Yang penting tahu cara pemakaiannya, sehingga enggak sampai mengakibatkan rusak seperti ini sahabat ya. Ini contohnya kalau sudah seperti ini, apakah bisa hilang? Iso enggak nih ini mau? Gak bisa. Apa kok gak iso hilang nih? Karena lapisannya sudah hilang. Ya karena lapisan mengkilapnya pada keramik itu sudah hilang sahabat ya. Jadi mau digosok seperti apa, mau diapakan itu tidak bisa hilang. Jadi untuk saran kepada sahabat Mitra Nava di rumah, untuk pemakaian bahan kimia keras ya, tips dari Hakim, pastikan paham dengan proses caranya pembersihannya. Kalau untuk
untuk prostek atau jenis prostek atau HCl, terutama untuk HCl setelah sahabat Mitra Lenava pembangunan rumah untuk membersihkannya campur menggunakan air. Terus yang kedua, jangan dibiarkan dalam waktu lama. Misalnya kita hanya gembior saja, taruh di kuas di keramik, terus kita tinggal, tidak kita bersihkan, tidak kita finishing, tidak kita gitukan, nanti efeknya seperti ini sahabat ya. Kalau misalnya hanya untuk sekali kita usap, habis itu langsung kita lap, terus kita finishing menggunakan chemical yang tepat, insya Allah tidak akan merubah seperti ini. Kalau untuk keramik ya, kalau untuk jenis granit jangan sekali-kali coba ya. Kalau untuk jenis granit itu keramik yang sangat sensitif, dia tidak mau bahan kimia keras maupun rendah. Jadi kalau untuk bahan granit, cek lantai dari bahan granit, usahakan untuk chemicalnya sesuai dengan yang disarankan sahabat ya, yang diperuntukkan untuk jenis granit. Itu saja sahabat ya, video singkat dari saya Hakim tentang penanganan contoh apa ke lantai keramik yang kena bahan kimia keras dan yang enggak, gitu aja ya. Oke sahabat ya, semoga video saya ini bermanfaat untuk sahabat Mitra Lenava semua. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share-nya agar saya Hakim Mitra Lenava bisa memberikan tips seputar kebersihan dan informasi seputar pertanian dari desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.